Halo Sobat Spelanska, kali ini kita bertemu dalam kegiatan outing kelas peserta didik kelas 7 di Museum Manusia Purba Sangiran dan Museum Keris Nusantara. Kegiatan diawali dengan berkumpul di halaman sekolah untuk absensi, setelah itu berangkat menuju bis masing-masing. Rombongan sudah sampai di Museum Klaster Dayu. Pendamping segera menyiapkan kelompok untuk memasuki museum. Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Dayu berada di Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Museum ini adalah satu-satunya museum Sangiran yang berada di wilayah Karanganyar. Situs Dayu dikenal merupakan situs yang penting karena banyak menyimpan tinggalan kehidupan sejak jutaan tahun silam seperti manusia dan budaya, fauna, serta rekaman perubahan lingkungan Sangiran. Selain itu, tidak jauh dari museum, di Desa Pucung pada tahun 1969 ditemukan spesimen tengkorak Homo erectus yang menjadi masterpiece situs Sangiran yaitu S17, Sangiran 17. Tema yang menjadi titik informasi museum adalah sebagai lokasi penemuan hasil budaya manusia berusia 1,2 juta tahun silam. Ini merupakan temuan artefak tertua di Indonesia. Selain itu, keberadaan stratigrafi Dayu yang relatif lengkap, mampu menggambarkan secara berurutan evolusi lingkungan sejak Sangiran berupa rawa hingga menjadi daratan. Pengunjung museum seperti diajak menyusuri lorong waktu ketika memulai kunjungan, dari lapisan tanah termuda hingga lapisan tanah berusia 1,2 juta tahun silam. Di setiap lapisan tanah disediakan shelter atau anjungan yang merupakan tempat informasi mengenai lapisan tanah yang bersangkutan. Anjungan paling atas adalah Anjungan Notopuro yang merupakan bangunan informasi mengenai lapisan tanah termuda dari situs Sangiran. Informasi yang disampaikan kepada pengunjung adalah informasi tentang perubahan lingkungan di Sangiran menjadi lingkungan darat yang kering dan tandus. Anjungan yang lebih tua lagi di bawahnya menyampaikan informasi tentang lapisan tanah formasi Kabuh. Pada saat ini lingkungan Sangiran mencapai puncak keemasannya dengan ditandai adanya bekas-bekas aliran sungai yang besar dan ditemukan di area yang cukup luas di Sangiran. Anjungan Grensbank adalah bangunan yang berisi informasi perubahan lingkungan dari rawa menjadi daratan. Material Grensbank terdiri dari gamping yang bercampur dengan kerikil pisoid yang diendapkan di daerah rawa, sehingga lapisan ini menjadi lapisan tanah yang sangat keras. Grensbank adalah pembatas yang membatasi lingkungan darat di atasnya dan lingkungan rawa di bawahnya. Ruang diorama berada pada formasi pucangan yang menunjukkan lapisan rawa Sangiran. Material formasi pucangan adalah lempung hitam yang menunjukkan lingkungan rawa. Ruang diorama menggambarkan kehidupan di Sangiran pada saat lingkungan rawa di mana fauna dan flora hidup berdampingan dengan manusia. Ruang terakhir di Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Dayu adalah ruang pamer yang menyajikan bukti-bukti penemuan perkakas Homo erectus tipe arkaik pada lapisan tanah berusia 1,2 juta tahun silam. Ini adalah temuan himpunan artefak paling tua di Indonesia. Setelah mengunjungi Sangiran Klaster Dayu,
peserta outing kelas menuju ke situs Sangiran. Situs Sangiran merupakan salah satu situs manusia purba yang terbesar dan terpenting di dunia. Situs Sangiran terdapat di Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Pada situs Sangiran telah ditemukan sebanyak sekitar 100 fosil manusia purba, Homo erectus, atau 50% lebih temuan fosil Homo erectus di dunia, dan lebih dari 60% yang ditemukan di Indonesia. Oleh karena kandungannya yang mempunyai nilai tinggi pada kesejarahan dan ilmu pengetahuan, maka situs Sangiran telah ditetapkan sebagai daerah cagar budaya. Selain itu, UNESCO telah menetapkan Sangiran sebagai warisan budaya dunia, World Culture Heritage. Situs Sangiran merupakan situs prasejarah penghasil fosil-fosil hominid dan fosil fauna Pleistosen yang sangat terkenal di dunia internasional. Hingga sekarang situs ini masih menjadi sumber data arkeologi, geologi, paleontologi, dan paleoantropologi untuk mengungkapkan kehidupan purba, evolusi manusia, dan evolusi lingkungan. Dalam kenyataannya, situs Sangiran tidak hanya dapat memberikan gambaran mengenai evolusi fisik manusia semata, tetapi bahkan mampu memberikan gambaran mengenai evolusi budaya, fauna, dan lingkungan. Fosil-fosil manusia dan binatang, serta alat-alat batu paleolitik dalam kuantitas dan kualitas yang prima telah berhasil ditemukan kembali dalam lapisan-lapisan purba berusia 2 juta tahun. Oleh karena itu, situs ini menjadi penting bagi pemahaman evolusi manusia secara umum bukan hanya bagi kepentingan nasional, tetapi juga telah dianggap sebagai pusat evolusi manusia di dunia. Situs Sangiran terdapat di Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Luas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan situs ini seluas sekitar 47 km persegi atau 4.700 hektar. Dengan ditetapkannya situs Sangiran sebagai kawasan strategis nasional diharapkan terdapat seperangkat peraturan yang kuat yang akan mengatur aktivitas manusia, pemanfaatan lahan dan lingkungan situs, maupun pembangunan-pembangunan di areal situs serta lingkungannya. Dengan demikian kelestarian situs akan terus terjaga. Penelitian tentang manusia purba dan binatang purba diawali oleh G.H.R. von Koenigswald, seorang ahli paleoantropologi dari Jerman yang bekerja pada pemerintah Belanda di Bandung pada tahun 1930-an. Beliau adalah orang yang telah berjasa melatih masyarakat Sangiran untuk mengenali fosil dan cara yang benar untuk memperlakukan fosil yang ditemukan. Hasil penelitian kemudian dikumpulkan di rumah kepala desa Krikilan, Bapak Toto Marsono, sampai tahun 1975. Pada waktu itu banyak wisatawan yang datang berkunjung ke tempat tersebut, maka muncullah ide untuk membangun sebuah museum. Pada awalnya Museum Sangiran dibangun di atas tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di samping balai desa Krikilan. Sebuah museum yang representatif baru dibangun pada tahun 1980 karena mengingat semakin banyaknya fosil yang ditemukan dan sekaligus untuk melayani kebutuhan para wisatawan akan tempat wisata yang nyaman. Bangunan tersebut seluas 16.675 meter persegi dengan ruangan museum seluas 750 meter persegi. Sebagai bagian dari warisan budaya dunia, World Culture Heritage, serta bagian dari cagar budaya nasional, situs Sangiran memiliki kandungan nilai tinggi pada kesejarahan dan ilmu pengetahuan,
maka sudah sepantasnya situs Sangiran perlu terus dijaga kelestariannya. Peserta sudah sampai di Museum Keris Nusantara setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit. Setelah mendapat informasi dari pemandu museum, peserta dibagi menjadi 4 kelompok untuk memasuki museum. Diperkirakan keris sudah digunakan sejak masa kejayaan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Keris sendiri diyakini berasal dari ungkapan bahasa Jawa yang menggambarkan bentuk senjata ini, yaitu, melungker-melungker kang isa ngiris, atau berliku-liku namun bisa dipakai mengiris atau membelah. Benar saja, keris merupakan senjata yang memiliki ciri khas bentuknya yang berluk atau berliku. Meskipun ada pula keris yang tidak berliku. Adapun bangunan Museum Keris Nusantara ini berbentuk trapesium yang memiliki 4 lantai. Museum Keris Nusantara memiliki 4 lantai. Lantai pertama disebut Wedaring Wacana. Pengunjung diminta mengisi daftar tamu dan akan mendapatkan papan informasi tentang persebaran senjata di dunia. Lantai 2 disebut Purwaning Wacana. Di lantai ini pengunjung akan mendapat segala informasi tentang keris. Di lantai 2 ini juga terdapat beberapa keris bersejarah yang dipajang, lengkap dengan informasi mengenai jenis, tangguh, dapur, pamor, pendok, ukiran, warangka, mendak, hingga asal koleksi. Sedangkan lantai 3 disebut Cipta Adiluhung. Di sini pengunjung akan menyaksikan diorama proses pembuatan keris pada masa Candi Borobudur dan Candi Sukuh. Selain itu juga ada gambaran rangkaian sesaji pembuatan keris di masa lalu oleh para empu. Sementara di lantai 4 digunakan sebagai tempat penyimpanan artefak keris. Di lantai 4 ini pengunjung juga dapat melihat keris Presiden Jokowi bernama keris Kiai Tengara, yang diberikan sebagai simbol peresmian Museum Keris Nusantara. Sekian kegiatan kami dalam outing kelas peserta didik kelas 7 tahun 2022. Sampai ketemu di kegiatan Spelanska lainnya. Spelanska Jaya!